Shalom anak-anak semua, jumpa lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 3. Bapak sangat berharap anak-anak dalam keadaan sehat-sehat semua, dan yang pasti telah semangat untuk mengikuti pelajaran di semester 2 ini. Anak-anak, materi kita ini terdapat di dalam buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 3. Nah, anak-anak tidak perlu khawatir. Buku ini tersedia dalam bentuk PDF dan Bapak telah kirim di Classroom. Silahkan anak-anak nanti buka di Classroom ya. Dan apakah yang kita pelajari dalam semester 2 ini? Di semester 2 ini kita memasuki pelajaran 8, yaitu dengan tema atau judul Aku Membutuhkan Orang Lain. Mata pelajaran 8 ini terdapat di halaman 75 sampai 84. Anak-anak, sebelum kita memulai atau sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, Bapak mengajak kita untuk bernyanyi satu pujian bersyukur kepada Tuhan yang akan dibawakan oleh Eiffel. Ya anak-anak, lagu tadi atau pujian tadi mengungkapkan tentang ungkapan syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Anak-anakku sekalian, pernahkah kamu membayangkan jika harus hidup sendiri? Mampukah kamu melakukan segala hal sendiri? Coba kamu perhatikan orang-orang yang ada di sekitarmu dan bayangkan jika mereka tidak ada. Bukankah mereka sering menolongmu? Ya anak-anak, kita belajar tentang hidup bersama orang lain. Kita hidup membutuhkan pertolongan orang lain. Cobalah kamu bayangkan ketika kamu di suatu tempat dan ternyata kamu sendiri, dan kamu tidak bisa meminta pertolongan atau bantuan kepada orang lain. Bagaimana ya rasanya? Sedih bukan? Ya anak-anakku sekalian, kita hidup pasti membutuhkan bantuan orang lain. Kita membutuhkan pertolongan orang lain. Anak-anak, manusia itu adalah makhluk sosial. Anak-anak, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai individu ternyata tidak mampu hidup sendiri. Ia dalam menjalani kehidupannya akan senantiasa bersama-sama dan bergantung pada manusia lainnya. Manusia saling membutuhkan dan harus bersosialisasi dengan manusia lain. Hal ini disebabkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat memenuhinya sendiri. Nah, anak-anak, di sini dijelaskan bahwa manusia itu selain sebagai makhluk individu, ternyata dia juga adalah makhluk sosial. Artinya, kita hidup membutuhkan bantuan orang lain. Kita hidup berdampingan dengan manusia yang lain. Mengapa? Karena kita dalam memenuhi kebutuhan kita membutuhkan orang lain. Tidak bisa kita memenuhinya sendiri. Contohnya seperti ini, ya. Seorang pedagang membutuhkan pembeli. Sama juga dengan pembeli membutuhkan tomat, membutuhkan cabai, membutuhkan bawang,
atau membutuhkan apapun juga, maka pembeli ini mencari pedagang dan pedagang menyediakan. Tetapi kalau tidak ada yang dagang, bagaimana? Tidak mungkin ibu ini bisa mendapatkannya. Atau seorang pedagang telah membuat jualannya, tapi ternyata tidak ada yang beli. Ayo bagaimana? Jadi semuanya saling memerlukan. Perhatikan contoh yang berikutnya. Ini adalah supir angkot. Supir angkot itu, dia kalau tidak ada penumpang, maka pasti dia akan sedih karena tidak akan ada penghasilan. Begitupun juga dengan para penumpang atau orang-orang yang ingin naik angkutan. Kalau angkutannya tidak ada, ya, tidak ada supirnya, maka mereka juga bingung, ya, untuk pergi beraktivitas mengenai memakai kendaraan umum. Yang ketiga adalah dokter. Ketika kita sakit, kalau tidak ada dokter, bagaimana? Siapa yang akan merawat kita, yang akan memeriksa penyakit kita? Begitu juga dengan dokter. Dokter, dia kalau tidak ada pasiennya, bagaimana? Nah, ini artinya kita hidup itu sebagai makhluk sosial saling memerlukan satu sama lain. Dalam memenuhi kebutuhan kita membutuhkan orang lain. Anak-anak, setelah penjelasan tadi, sekarang coba kamu lihat bentuk pertolongan yang pernah kamu terima. Misalnya, bentuk pertolongan dari ayah. Ayah setiap sore menemani aku belajar naik sepeda, misalnya begitu ya. Ibu membantu aku mengikatkan tali sepatu, atau ibu membantu aku memasangkan ikat pinggang. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pertolongan yang kita terima dari ayah dan ibu. Masih banyak contoh-contoh yang lain yang kita terima dari ayah, ya. Masih banyak pertolongan-pertolongan yang kita terima dari ayah dan ibu. Silahkan kalian ingat-ingat, apa ya yang pertolongan-pertolongan yang telah saya terima dari ayah atau dari ibu, yang tidak bisa saya lakukan sendiri. Misalnya juga dari saudara. Ya, pernah misalnya waktu sakit, kita dirawat oleh saudara kita, oleh kakak kita misalnya. Waktu kita sakit, ya, kita membutuhkan dokter yang memeriksa penyakit kita dan memberi kita obat. Lalu di sini ada ibu guru, ya. Guru membantu kita memahami pelajaran, guru menjelaskan pelajaran kepada kita supaya kita mengerti dan memahami materi pelajaran. Lalu di sini kita juga mungkin pernah menerima pertolongan dari teman sekolah, yaitu kita pernah dipinjamkan pensil kah, pulpen, penghapus, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, jadi kita hidup itu ternyata membutuhkan pertolongan orang lain. Ingatkah kamu cerita Allah menciptakan manusia? Mari kita sama-sama baca Kitab Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Anak-anak, dalam Kejadian 2 ayat 18 ini, ternyata Allah menciptakan manusia itu tidak baik kalau seorang diri. Maka Allah menciptakan baginya penolong atau teman, supaya manusia itu bisa saling berbagi, bisa saling menolong satu sama lainnya. Dalam kisah penciptaan tentang Adam dan Hawa, manusia diciptakan yang pertama yaitu laki-laki bernama Adam, dan perempuan itu diberi nama Hawa. Setelah Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam, ia berkata bahwa tidak baik jika manusia hidup sendiri. Manusia perlu orang lain untuk menolongnya.
Oleh sebab itu, Allah memberikan seorang pendamping dan penolong kepada Adam. Siapakah dia? Hawa. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah karena telah memberikan orang lain di sekitar kita. Nah, anak-anak, sebagaimana Tuhan menciptakan Adam, diberikan teman atau penolong, yaitu Hawa, sama seperti itu kita juga anak-anak membutuhkan orang-orang di sekitar kita untuk membantu kita, untuk menolong kita. Oleh karena itu juga kita tidak boleh sombong. Kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita, mulai dari rumah kita dan sampai kepada di lingkungan tetangga kita, bahkan juga di lingkungan sekolah kita. Sekarang coba kamu tuliskan bagaimana cara bersyukur pada Allah. Misalnya nih, yang pertama yaitu dengan cara menyayangi orang tua. Nah, silahkan kamu tuliskan bagaimana caramu bersyukur kepada Allah karena kamu diberikan orang-orang yang baik di sekitarmu, yang menolong kamu, yang ketika kamu membutuhkan mereka dan mereka ada memberikan bantuan kepada kamu. Daftarkanlah bagaimana cara kamu bersyukur kepada Allah. Silakan kamu tambahkan nanti ya. Anak-anak, kita harus bersyukur untuk kehadiran orang tua. Orang tua yang merawat kita, mendidik kita dari kita bayi, kita mulai belajar berjalan, belajar berbicara, bahkan sampai kita bisa bersekolah. Orang tua tetap menyayangi kita. Orang tua hadir di dalam kehidupan kita, merawat dan mendidik, bahkan menyediakan segala keperluan-keperluan yang kita perlukan. Sekarang coba bagaimana cara kamu bersyukur kepada orang tuamu. Ingat kebaikan-kebaikan orang tua yang telah memberikan yang terbaik kepada kita semua. Maka yang kita lakukan adalah kita mendoakan orang tua kita. Selain itu juga kita harus patuh kepada nasihat dan perintahnya. Orang tua selalu mendidik kita kepada hal-hal yang baik. Dan kita membantu orang tua ketika kita melakukan pekerjaan bersama-sama. Jika kita melihat orang tua kita sedang menyapu, sedang membersihkan halaman, kita boleh ikut bersama-sama membantu orang tua, misalnya mengepel, menyapu halaman, membuang sampah, merapikan tanaman. Nah, itu adalah cara kita bersyukur karena kita memiliki orang tua di tengah-tengah lingkungan kita. Tidak boleh menyakiti hati orang tua, yaitu dengan perkataan yang kasar, melawan orang tua, ketika disuruh sama orang tua malah melawan. Itu tidak boleh. Itu namanya anak yang tidak bersyukur. Lalu sekarang kita juga bersyukur untuk kehadiran teman-teman. Tahukah kamu bahwa menolong teman yang kesulitan adalah salah satu cara bersyukur kepada Allah karena telah memberikan teman. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ketika ada temannya yang terjatuh, ya, maka teman yang baik, ya, dia akan menolong temannya membantu berdiri. Disinilah kita bersyukur karena ada teman yang bersama-sama dengan kita, yang menolong kita ketika kita kesulitan atau ketika kita membutuhkan pertolongan. Lalu juga ketika kita di kelas, ketika pulpen kita habis atau pensil kita hilang atau ketinggalan, teman yang baik ada bersama-sama dengan kita memberikan pinjaman pulpen atau pensil kepada kita. Nah, anak-anak, bagaimana sikap kita? Benar, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan teman-teman yang baik. Kita tidak boleh menyakiti hati teman dan juga berkata kasar kepada teman. Itulah cara kita bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki teman-teman yang baik. Nah, anak-anak, kesimpulan dari pelajaran kita
pada pelajaran 8 ini adalah: 1. Manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Yang kedua, ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Artinya, kita senantiasa memerlukan pertolongan orang lain. Yang ketiga, kita patut bersyukur karena memiliki orang tua, kakak, adik, teman, dan orang-orang lain yang selalu hadir membantu kita. Nah, itu dia anak-anak ya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena ada orang-orang di sekitar kita yang baik. Kita doakan mereka supaya mereka tetap sehat, supaya mereka dilindungi oleh Tuhan. Nah, untuk merespon pelajaran kita, Bapak mengajak kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan orang tua, teman, guru, dan orang-orang lain di sekitarku untuk menolongku. Ajarlah aku untuk mengasihi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, demikian pelajaran kita pada saat hari ini. Bapak harap anak-anak dapat melakukan sikap hidup berterima kasih kepada orang-orang di sekitar kita yang memberikan pertolongan kepada kita semua. Cukup sekian sampai di sini. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.